Saat Kang Chul dan Yori akan berciuman lagi, tiba-tiba terdengar suara berisik. Keduanya pun terlihat sangat kaget. Yori menyuruh Kang Chul untuk segera masuk ke dalam kamarnya. Setelah kembali ke kamar masing-masing, Kang Chul terlihat sangat senang karena dia bisa mencium Yori. Tetapi tiba-tiba Yonggem terbangun. Dia sangat mengkhawatirkan Kang Chul atas penculikan yang dia alami. Demi keselamatannya, Yonggem meminta agar Kang Chul keluar dari kerajaan dan kembali ke desa Yongdam bersama Yori. Tetapi Kang Chul mengatakan bahwa orang tersebut tidak akan mengganggunya lagi. Sementara itu, Menteri Kwak mendatangi dukun buta Pongsan dan bertanya tentang Yonggap. Menteri Kwak mengatakan bahwa Yonggap adalah seekor ular atau imogi. Nadia diperingatkan untuk selalu memakai jimatnya. Keesokan harinya, Kang Chul tidak bisa menahan rasa bahagianya dan dia menceritakan kepada Bibi bahwa Yori telah menyatakan jika dia menyukainya. Namun Bibi meragukan ketulusan Yori karena manusia adalah orang yang pelin-pelan. Namun Kang Chul meminta Bibi untuk tidak khawatir. Dia juga akan membantu Bibi mencari bangsawan yang penuh kebencian agar bisa dia makan. Yori nampak malu saat menunggu Kang Chul. Mereka nampak canggung setelah berciuman. Yonggem yang melihat mereka berdua pun meminta keduanya untuk selalu bersama agar bisa saling menjaga. Tentu saja dia sangat mendukung hubungan keduanya. Dalam perjalanan, Kang Chul ragu untuk memegang tangan Yori. Tiba-tiba Yori meminta berhenti sejenak karena dia melihat bunga yang belum mekar. Dengan menggunakan kekuatannya, Kang Chul mengubah bunga-bunga itu untuk saling bermekaran. Hal itu pastinya membuat Yori sangat senang. Kang Chul hanya bisa tersenyum melihat Yori juga tersenyum. Kemudian mereka pun akhirnya sampai di istana. Mereka berada di sebuah perpustakaan. Saat Kang Chul mencoba untuk meraih tangan Yori lagi, tiba-tiba Yori melihat kuas milik Yonggap. Tak lama Raja Yisung datang. Ternyata selama ini Raja Yisung melakukan penghormatan kepada Yonggap. Hal itu karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang kematiannya. Yori juga berterima kasih karena Raja melakukan hal tersebut. Kang Chul juga bersikap aneh karena tiba-tiba dia menghormati Raja. Ternyata Kang Chul berterima kasih karena Raja sudah menyelamatkan Yori. Namun Raja mengatakan bahwa Kang Chul tidak perlu berbuat seperti itu. Raja pun bertanya apakah Kang Chul melihat orang-orang yang menyerangnya. Namun Kang Chul berbohong bahwa dia tidak mengenali orang-orang tersebut. Yori juga mengaku bahwa saat itu dia didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai orang suruhan dari Kim Bong In. Namun Raja menegaskan bahwa Kim Bong In tidak mungkin melakukan hal tersebut. Kini terlihat seorang pemuda laki-laki bernama Li Wasung. Dia mendatangi Kim Bong In. Ternyata Li Wasung mempunyai darah kerajaan, dia keturunan dari Pangeran Ho Byong. Kim Bong In akan memanfaatkannya karena Li Wasung kini hidup miskin. Tentu saja dia juga harus menuruti semua perintah yang diberikan oleh Kim Bong In. Raja Yisung berdiskusi bahwa roh 8 kaki adalah roh yang jahat. Namun Yori dan Kang Chul menegaskan tidak ada roh jahat, melainkan roh yang mempunyai dendam. Itulah kenapa Yori ingin mengetahui identitas dari roh 8 kaki untuk menyelesaikan dendamnya. Karena roh itu adalah roh api, kemungkinan dia meninggal karena dibakar. Dan pengawal Kim menduga bahwa roh itu dulunya adalah perwira militer. Yori ingin mencari petunjuk lain untuk mengidentifikasi roh tersebut. Sedangkan Kang Chul teringat nasihat Bisu Gasop untuk menggunakan mutiara di dalam tubuhnya. Ketika Yori akan pergi, Kang Chul melamun, akhirnya dia pun memegang tangannya dan Kang Chul terlihat sangat bahagia. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba Kang Chul melihat Menteri Kwak. Dia juga bersikap aneh dengan memberikan hormat kepadanya. Hal itu tentu saja membuat Menteri Kwak sangat bingung dengan apa yang dilakukan Kang Chul. Di sisi lain, Ibu Suri dan juga Dukun Buta menggelar upacara kematian dari Pangeran Yong In. Ibu Suri bertanya ada seorang pemuda laki-laki yang nampak asing. Dukun Pongsan mengatakan bahwa itu adalah Li Wasung.
Dia adalah keturunan dari Pangeran Hopyong. Pongsan menyarankan bahwa dia bisa menjadi pengganti Pangeran Yongin. Akhirnya Ibu Suri meminta dia untuk datang menemuinya. Sementara itu, Kang Chul diam-diam mencuri alat perdukunan milik Yori. Dia pun buru-buru menyembunyikannya ketika Yori datang. Kang Chul mempunyai rencana lain dengan menggunakan alat tersebut. Di sisi lain, Menteri Kwak memberikan perintah kepada Jung Sasun untuk mengawasi Yeongap. Nah, setelah Jung Sasun keluar dan juga pergi, diam-diam Kang Chul masuk ke ruangan Menteri Kwak. Dia mematikan semua lilin dan menghampiri Menteri Kwak hingga membuatnya sangat kaget. Ternyata Kang Chul akan menggunakan alat milik Yori untuk menangkal jimat yang dimiliki Menteri Kwak. Setelah mereka bertarung, kemudian Kang Chul pun mengeluarkan alat perdukunan milik Yori. Dia berhasil membuat jimat milik Menteri Kwak robek. Akhirnya Kang Chul pun bisa mengalahkan Menteri Kwak dengan mudah. Tak lama, Bibi juga datang di tempat tersebut. Dia pun membuat Menteri Kwak meninggal serta memakan rohnya. Keesokan harinya, Kasim Kim memberitahu bahwa Menteri Kwak telah meninggal. Dan diketahui bahwa dia meninggal saat tidur. Namun beredar rumor ada seorang Imogi yang memakan roh tersebut. Raja pun mulai menduga jangan-jangan itu adalah perbuatan Kang Chul. Kim Bong In juga terlihat sedikit resah. Saat berjalan-jalan di istana, Raja kembali mengungkit pemberontakan 13 tahun lalu. Dia bersumpah akan membalasnya. Tiba-tiba Li Wasung keluar dari ruangan Ibu Suri. Raja pun bertanya siapakah dia. Li Wasung memperkenalkan diri sebagai keturunan dari Pangeran Hopyong. Tetapi tiba-tiba Raja teringat tentang kejadian di masa lalu. Di lain sisi, saat Yeonggam akan memasak beras, ternyata beras mereka habis. Namun Yori tidak perlu khawatir karena hari ini Yeonggam gajian. Ternyata Kang Chul berada di sebuah pasar. Dia melihat seseorang memakan permen dan dia berencana membeli semua permen itu. Tetapi tiba-tiba dia melihat penjual sepatu. Kang Chul pun langsung membeli salah satu sepatu itu dengan harga yang mahal dan membeli tusuk rambut untuk ibunya. Kang Chul tidak menyangka bahwa uangnya habis untuk membeli semua barang-barang itu. Saat akan pulang, dia berpapasan dengan bisu Gasop. Kang Chul buru-buru kabur, tetapi dia bertemu dengan guru bisu Gasop. Mereka pun berbagi permen. Bisu Gasop pun akhirnya menemukan Kang Chul dan meminta dia untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yori nampak senang karena kedatangan tamu bisu Gasop. Begitu pula dengan Yeonggam. Nah, Yeonggam tidak menyangka ternyata Kang Chul menghabiskan uangnya untuk tusuk rambut. Dia pun murka karena beras mereka habis. Kini Kang Chul pura-pura sakit dan bisu Gasop teringat menemukan batu penangkal milik Yori. Sebelumnya batu itu jatuh ke dalam sungai. Bisu Gasop dan gurunya tidak sengaja melihat penjual ikan yang ternyata memakan batu tersebut. Itulah kenapa batu itu akhirnya kembali kepada pemiliknya. Nah, Yeonggam penasaran dengan batu itu dan mencoba untuk memegangnya serta mendekatkannya kepada Kang Chul. Kini Yori bertanya langsung kepada bisu Gasop bahwa sebenarnya dia sudah tahu jika roh 8 kaki yang membunuh neneknya. Bisu Gasop menceritakan bahwa dia dulu diminta oleh Ibu Suri untuk melawan roh 8 kaki. Karena tidak sanggup, dia pun meminta bantuan dari nenek Nobdok. Dan hal itu membuatnya merasa bersalah. Yori pun mengatakan tekadnya bahwa kali ini dia akan mengalahkan roh 8 kaki. Di lain sisi, Bibi memberitahu bahwa jimat yang didapat oleh para menteri berasal dari Biro Dukun Buta. Dia pun berusaha untuk mencari tahunya. Malam hari tiba, Kang Chul tidak bisa tidur karena kedua orang di sampingnya terlihat mendengkur. Saat keluar, dia melihat Yori sedang menyembunyikan sesuatu. Kang Chul pun mencoba mencari tahu dan ternyata Yori sedang menyembunyikan sepatu yang dia berikan. Yori sangat senang dengan sepatu tersebut. Yori mengatakan bahwa dia akan mencari tahu identitas dari roh 8 kaki. Karena dengan begitu dia bisa menyelamatkan jiwa neneknya dan juga jiwa Yeonggam.
Namun setelah semuanya selesai, Kang Chul juga harus segera meninggalkan tubuh Yongap. Tetapi Yori berjanji akan selalu melayani Kang Chul. Nah, saat Kang Chul mencoba mencium Yori, dia terlihat kesakitan karena Yori memegang batu pelindungnya. Kemudian keesokan harinya, Yori melihat dukun buta keluar dari ruangan Ibu Suri. Yori juga menduga bahwa dia bukanlah dukun buta biasa. Saat dia mendekat, Yori melihat bekas arang dan juga kuku menghitam dari asisten dukun buta. Yori pun menemukan Aguji yang dimaksud. Saat Yori akan kabur, dia ditahan. Di lain sisi, Kasimki memberikan beberapa daftar dari keluarga kerajaan. Raja pun menyadari beberapa keturunan kerajaan kemungkinan meninggal karena roh 8 kaki. Dan roh tersebut tidak membunuh sembarang orang dengan darah kerajaan. Salah satu dari mereka mungkin adalah orang yang menanamkan dendam kepada roh 8 kaki. Tiba-tiba Kasim Sangduk memberitahu bahwa Yori tidak ada di Sangwiwon. Ternyata Yori disekap oleh Sewon. Dukun buta juga memintanya untuk membawa Yori pergi. Namun Yori nampak menjatuhkan sesuatu. Kang Chul pun sangat panik mencari Yori. Kini Pongsan berada di kamar Ibu Suri. Namun tak lama Raja Yesung datang. Raja juga meminta agar Pongsan tetap di tempatnya. Karena Pongsan sudah melakukan ritual atas kematian Pangeran Yongin, Raja berencana untuk memberikan hadiah kepada Pongsan. Dia juga berencana mengunjungi sendiri biro orang buta. Raja mulai penasaran apakah Pongsan datang sendiri mengingat dirinya buta. Ibu Suri pun memuji keahlian Pongsan yang bisa datang sendiri. Kang Chul masih mencari Yori dan menemukan serbuk pasir yang digunakan untuk memoles kacamata. Dia yakin Yori dibawa kabur melalui pintu yang ada di depannya. Kang Chul pun mendatangi biro orang buta dan mencari Yori. Tetapi hanya Sewon yang terlihat dalam ruangan tersebut. Tak lama Pongsan datang dan Kang Chul langsung memperingatkannya. Nah, di saat Kang Chul akan pergi, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Kang Chul pun menggunakan kekuatannya untuk mengetes lukisan yang ada di tempat tersebut. Kemudian Kang Chul merobek lukisan itu dan menemukan sebuah pintu yang menuju ke sebuah gua tempat kuil dukun Pongsan melakukan ritual. Tentu saja hal itu membuat Kang Chul semakin murka. Tak lama dukun buta Pongsan dirasuki oleh roh 8 kaki. Roh itu juga terlihat sangat marah. Kang Chul buru-buru meminta pengawal Seo untuk memanggil raja. Roh itu mengungkapkan bahwa dialah yang melihat Kang Chul saat akan naik ke atas langit. Oleh sebab itu, Kang Chul seharusnya juga memiliki dendam terhadap kerajaan karena dia gagal naik ke atas langit. Hal itu tentu saja juga membuat Kang Chul sangat kaget.